Assalamualaikum, halo Plus People. Balik lagi di Banten Musik Plus. Bareng aku Karai. Dan aku Seva. Yap, balik lagi di Banten Musik Plus. Lagi-lagi kita bakal bahas musisi, band, dan juga karya-karya mereka. Mulai dari perjalanan, terus sampai behind the scene yang bakal kita ulik nih di sini. Betul banget Karai. Dan minggu kemarin kita sudah kedatangan dan ngobrol-ngobrol dan mengulik juga bareng kakak-kakak dari Afik Band. Dan hari ini kita kedatangan salah satu musisi yang sangat luar biasa dan menginspiratif banget. Bener, gak kalah luar biasa dari yang bintang tamu kemarin. Betul ya. banget. Penasaran ya? Penasaran banget dong, Plus People tentunya penasaran banget. Ya, jadi bintang tamu kita kali ini itu memulai karirnya itu dari musisi jalanan, Kak Seva. Berarti dari merintis gitu ya? Iya, merintis bener banget. Okay, Katanya tuh kalau misalkan aku baca-baca nih ya, dia itu ke Jakarta dari tahun 1998. Wow, kita belum ada kayaknya. Dari terminal ke terminal, belum lahir kayaknya. Oh, berarti masih emang masih direncanakan gitu ya. Oh, iya. Keren banget, keren-keren. Dan tentunya Plus People juga udah nggak sabar kira-kira siapa nih bintang tamu kita hari ini. Kita langsung aja mungkin ya, Karai. Iya, benar banget. Kita sambut bintang tamu kita hari ini. Beri tepuk tangan untuk Kariki Bubu. Halo Kak, welcome. Halo. Ya. Selamat datang di Selamat Banten datang. Musik Plus. Silakan Kak. Silakan duduk. Alhamdulillah. Gimana nih Kak perjalanan dari Tangerang ya? Dari Tangerang. Wow, gimana perjalanannya? Alhamdulillah lancar banget. Alhamdulillah. Tadi saya buka Google Maps tadi harusnya nyampe 1,5 jam ya. Cuma 1 jam. Wow, cepet juga ya. Di luar Kayaknya hari ini semangat banget buat datang ke Banten Musik Plus nih. Acara belum mulai kita jam 10 nyampe sini. Wih. Pastinya Kelihatan kita dengar acara Banten TV ini luar biasa. Terpanggil kita kan orang Banten kan gitu. Kita harus support lah. Betul. Banget. Kak Riki ini kalau misalkan ke Serang pertama kali atau udah sering? Kalau ke Serang sih udah sering lah ya. Oh, sering. Sering kita. Karena dulu kan ngamennya kan kemari kan gitu. Oh iya. Ya kan ngamennya ke sini. Jadi kita kalau lewat sini nih banyak kenangan lah gitu kan. Biasanya berarti ke terminal Pakupatan atau? Kadang kita sampai Bogek aja. Oh, sampai Bogek. Bogek. Dan rest area itu nanti kan kita kembali lagi ke Jakarta. Jakarta. Oh, wow. Nah, belum lahir ya? Belum. Tahun Kita 98 belum lahir. Masih ada, belum ada itu juga di perut juga ya. 98 kayaknya orang tua saya masih bikin kakak saya. Oh, iya kakak, iya. Bikin. Kalau orang tua aku belum nikah malah, belum nikah. Berarti umuran ini ya di bawah 20-an lah ya sekarang ya. Iya, benar. Seumuran anak saya. Betul. Kalian ini anak-anak saya berarti. Wah. Nanti bisa jadi bestie sama anaknya. Iya, nih. boleh. Boleh, Ya nanti kan? kenalan. Anaknya cowok atau cewek Kak? Ayo. Yang cewek ada, yang cowok ada. Pas. Kalau Umurnya? umurnya yang cowok Nggak jauh beda? 19, yang ceweknya umur 24, paling gede. Berenang berarti. Gitu kan. Kalau saya kurasa seumuran sama bapak kalian ya kan. Kayaknya iya ya. Oke. Iya. Ngobrol-ngobrol kita hari ini akan ngepoin Kariki gitu ya. Boleh. Aman kan dia Aman dikepoin? ya. Siap-siap diinterogasi nih sama Wow, aku sama diinterogasi. Seva. Ya anggap aja diinterogasi sama anak sendiri. Ya, karena Plus People juga pastinya penasaran tentang Kariki ini. Kariki ini bergelut di musik genre apa aja dan perjalanannya pastinya tadi kita udah spill ya sejauh ini gitu. Dari terminal Iya, sampai betul sekarang banget. udah banyak banget karya yang udah di. salurkan gitu sama Kariki Bubu ini. Betul. Nah,
aku mau ngepoin nih ke Kak Riki. Dari perjalanan karir kakak nih, dari yang awalnya di terminal sampai sekarang masuk ke dapur rekaman, boleh diceritain gak Kak? Sebenarnya dulu pas ngamen-ngamen itu sebenarnya emang tujuan dari Medan itu kan ke Jakarta memang tujuan mau jadi artis, ya kan? Ya, pengen seperti artis yang lain lah kan gitu. Iya. Tapi kan ternyata nggak semudah yang kita bayangin kan gitu kan. Betul. Kita ke Jakarta tanpa ada keluarga kan gitu kan. Jadi tujuan kita ke Jakarta ini hanya bermodalkan alamat dari majalah kan gitu kan. Ada alamat artis gitu kan, terus kita langsung ke rumah itu kan gitu kan. Dari Medan langsung ke sana gitu loh. Jadi sampai sana kita nggak diterima kan gitu kan. Ya wajar lah, kita kan belum dikenal. Belum dikenal mereka siapa ini kan gitu kan. Pada zaman tahun 98 itu kan masih ya suasana nggak kondusif lah gitu kan. Udah mau mau kerusuhan apa kan gitu kan. Ya kita keluar dari rumah artis itu ya kita langsung cari tempat lah yang aman, ya masjid lah berarti. Jadi dari masjid itulah kita tidur di situ aja udah kan. Gitu. Itu sih awal mulanya ke Jakarta. Berarti Kak Riki ini perantau ya? Iya, merantau. Merantau dari daerah Medan. Iya. Jauh juga. Dari Medan masih jauh lagi, masih 7 jam lagi. Wow. Masih di Gempor pelosok itu banget. Gitu kayaknya, kan. encok. Jadi satu kampung ke depan itu udah hutan belantara udah. Gitu. Di seberang sana udah Danau Toba udah kan gitu. Gitu. Makanya ke Danau Toba. Makanya kayak mimpi kita bisa nyampe Jakarta kan. Apalagi zaman dulu ya belum secanggih zaman sekarang gitu ya Kak. Apa namanya kita lihat maps gitu nggak bisa. Kalau zaman dulu kan beneran apa-apanya kayak majalah yang kayak gitu-gitu ya. Ya sampai sekarang juga maps belum ada tempat saya kayaknya. Oh. Ya kalau diketik kayaknya belum ada di perekaman maps ke sana. Iya, masih kampung banget lah. Sampai sekarang juga aspal juga belum ada ke sana kan gitu. Masih jauh tertinggal dari kota lain lah. Jadi itu PR pemerintahnya. PR. Padahal ada mutiara nih ya Iya, dari kampungnya gitu. Makanya saya dengan bangga nih bisa dari perkampungan bisa nyampe ke TV Banten ini. Gitu. Mantap, tepuk tangan dulu dong buat Kak Riki Bubu. Hebat. Nah nih Kak Riki, sebenarnya waktu pas awal ada ngedengar kata apa namanya bintang tamunya itu Kak Riki Bubu, aku sebenarnya sempat penasaran sih Kak, karena di situ ada keterlibatan musisi dangdut legendaris yaitu Caca Handika ya. Betul. Kalau misalkan boleh tahu nih Kak, apa sih keterlibatan dari Caca Handika sama karir di dunia musik Kakak sendiri? Jadi sebenarnya saya awalnya belum ada kedekatan dengan Caca ya. Saya kan ada kenal dengan teman beliau. Saya diajak silaturahmi ke rumah Caca Handika. Begitu saya lihat di sana suasana mencair lah gitu kan, bisa diajak ngobrol asik. Saya bilang, Kang ini saya punya lagu nih, bisa nggak nih dibantulah, saya bilang gitu kan. Saya kan anak ngamen, saya bilang gitu kan, tolong dibantu. Ya sudah dilihat sama dia, boleh lah, saya bantu kata dia gitu kan, dengan panjang cerita kan gitu kan. Ya alhamdulillah bisa penggarapan musiknya Caca Handika dengan satu kebanggaan juga kan gitu kan. Betul. Nggak gampang juga kita melibatkan artis yang udah populer. Kalau dia meminta uang sama saya pastinya komersil banget kan gitu kan. Dengan nama besar beliau kan gitu kan. Tapi alhamdulillah beliau itu sangat baik sekali dan sangat mensupport kan gitu. Welcome. Iya. Tapi kalau misalkan itu kan apa namanya istilahnya berkolaborasi dengan Caca Handika ini gitu. Nah, awal mula kakak bisa apa namanya tadi ketemu interaksi gitu. Iya, awal ketemu itu karena saya diajak temannya beliau berteman sama saya. Karena dulu pernah nyanyi bareng gitu kan di panggung, ke rumah Caca yuk. Ya sudah saya ikut gitu. Itu sih awal pertemuannya. Sebelum itu saya ketemu ya beliau jadi bintang tamu di sebuah radio, stasiun radio, saya sebagai pesertanya pada zaman-zaman itu kan gitu kan. Tapi untuk ngobrol kayaknya kita minder zaman itu kan. Gitu kan. Saya sebagai peserta, dia habis nyanyi pulang gitu. Nggak terbayang gitu. Iya, akhirnya bisa duduk bareng, bisa kerja bareng kan gitu kan. Wow. Kesempatan banget gitu ya. Iya, Terus betul. nawarin diri langsung. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan Kak Caca Handika ini kan artis dangdut gitu ya.
Kalau dari Kak Riki ini emang udah ngefans sama Caca Handika atau sebelumnya memang belum pernah gitu? Ya karya-karya beliau itu banyak saya nyanyikan di kampung dulu lah gitu kan. Banyak karya-karyanya. Ngapain sih enggak, saya suka dengan karya-karyanya gitu. Oke, wow. Itu. Kalau aku lihat nih Kak, kan ada judul lagu Kakak tuh namanya judulnya Merindu. Nah di situ kan ada video klip bareng Caca Handika juga ya. Iya. Nah kalau misalkan itu kan collab langsung nih sama Caca Handikanya sendiri. Terus kalau misalkan dengan Kak Caca Handika itu seperti apa tuh Kak proses untuk membuat video klip dari judul lagu Merindu? Iya, kita habis proses pembuatan audionya, habis rekaman. Terus beliau bilang, ya udah langsung buat aja video klipnya kan gitu. Saya bilang kalau bisa ya Kang Caca ikut juga terlibat dalam video klip saya bilang gitu. Iya. Ya itu tadi perjalanan seperti itu tadi kan kelihatan video klip dia ada di situ kan gitu kan. Ya ngalir gitu aja sih. Ya nanti saya kayak gini aja kayak gini ya sudah gitu kan. Oke. Satset ya langsung. Cepat. Proses pembuatan video klip 1 hari selesai. kan gitu. 1 hari doang. Tag vokalnya juga 1 hari. Hitungan jam lah, nggak nyampe 1 hari lah gitu kan. Itu di rumahnya Caca? Iya, kebetulan Kang Caca ini kan ada studio rekaman sendiri kan gitu kan. Di lantai atasnya. Oke, wah. Jadi penasaran ya Plus People sama MP-nya dari lagu Merindu ini. Wah, tentunya makin penasaran banget ya dengan lagu Merindu ini yang ada collab dengan Caca Handika dan di video klipnya juga menampilkan Caca Handika. Dan tentunya Plus People juga pengen tahu gimana sih lagu Merindu ini gitu ya. Kita akan saksikan langsung penampilan dari Kak Riki Bubu dengan lagu Merindu. Joget dong. Di malam ini tanpa kau ada di sini, sunyi semakin sunyi sejak kepergianmu kasih. Hati gelisah menunggu kabar darimu sayangku. Ku ingin segera bertemu. Malam semakin larut, rindu tak jua suruh. Mungkinkah engkau di sana juga merindukan aku seperti ku merindukanmu?
merindukan aku seperti ku merindukanmu. Di manakah kau berada, Tuhan sang pujaan jiwa, hampa berasa dunia bila dirimu tiada. Ku rindu hangat pelukanmu, ku rindu ingin bersamamu. Malam semakin larut, rindu tak jua surut. Mungkinkah engkau di sana juga merindukan aku seperti ku merindukanmu? Oke, terima kasih Banten TV, sukses selalu. Halo Plus People, balik lagi di Banten Musik Plus. Masih bareng aku Karai dan Aku Seva. juga masih bareng sama Kak Kak Ricky Ricky Bubu. Bubu. Wih. Wow. Gimana Seva? Tadi dengerin lagu Merindu. Pas awal-awalnya aku agak sedih-sedih gitu Iya, ya liriknya, terus karena kan lagi merindu gitu ya. Terus pas masuk ke rap, aduh kayak asik banget goyang gitu ya. Harus joget gitu ya, harus Iya, joget ya. karena musiknya bikin kita goyang gitu. Meskipun Relate gak nih? Iya, relate banget. Kira-kira merindu siapa ya? Kebetulan lagi merindu, terus disetelin lagu ini, jadinya nambah kangen sama si dia. Wah. Nah, kita tanya langsung nih ke Kak Ricky. Iya. Kira-kira kalau misalkan dari judulnya kita udah tahu ya tentang kangen samuan gitu ya, Iya, seseorang seseorang. merindu. Kalau di inspirasi kakak lagu ini merindukan siapa gitu? Oh, istri sih pastinya ya. Wow. Ya waktu itu kan kita sering pulang malam gitu kan. Ya mungkin istri sambil cemburu kali ya. Ya kan, cemburu kok pulang malam terus kayak Bang Toyib kan gitu. Jadi setiap kita pulang kita lihat istri sedih, Sedih. Ya. kadang nangis gitu kan. Ya udah kita menghibur dia, kita ambil gitar gitu kan. Gitar-gitar kok ada notasi yang lumayan ini kan gitu kan. Ya udah ngalir gitu, tulis. Ya, dari situ inspirasinya. Wow. Berarti dari pengalaman Dari- pribadi Pribadi. ya? Based on pengalaman true pribadi. story Oh gitu my ya. God. Dan bisa mewakili juga yang sekarang lagi merindukan kan gitu kan. Iya. Karena kan kalau tema rindu ini kan semua orang ngerasain gitu kan. Iya betul. Yang lagi merantau kan gitu kan. Istri di kampung kan gitu kan. Atau mungkin yang lagi pacaran Lagi kan gitu kan. LDR. LDR, aduh. Jadi terwakili Dia di sana, gitu. aku di sini. Jadi kalau kalian lagi kangen udah dengerin lagu ini aja. Betul Betul banget. banget. Dan ternyata nggak bikin kita galau banget, Banget, gitu ya, iya. malah kita enjoy Diajak musiknya joget. gitu ya, betul banget. Galau sambil joget kan gitu kan. Betul. Nah, Gitu. ini juga kan bekerja sama seorang legenda di industri musik dangdut ya, Kak? Iya, betul. Nah, Kak Caca Handika tadi juga udah Ngobrol-ngobrol di-spill gitu juga, ya. ngobrol-ngobrol juga, ada keterlibatan Caca Handika dalam proses karir Kakak. Nah, kalau misalkan seberapa pengaruh sih, Kak, Caca Handika sama gaya gitu, gaya Musik dari ya, Kak. musik Kakak sendiri? Iya betul. Iya, karena ya pada saat itu memang saya juga ada studio rekaman juga di rumah kan gitu kan. Ada juga yang operator kita gitu kan. Cuma kita perlu ada suasana baru. Karena kan bagaimanapun Kang Caca Handika ini orang yang cukup legend kan gitu kan. Udah lama pengalamannya kan gitu Iya, kan. betul. Ya apa salahnya kita melibatkan
beliau untuk menambah suasana yang berbeda, nuansa musik yang berbeda di lagu saya kan gitu kan. Gitu. Jadi ya cukup, saya pikir cukup menambah warna lah dan mempengaruhi. Bagaimanapun beliau kan udah punya nama besar. Betul. Jadi kalau dia menggarap lagu kita, orang akan lihat, oh Caca ikut mensupport. Masuk Gitu. ke Nah, gitu. Jadi, Legendaris dangdut gitu ya Kak. ya, jadi orang-orang juga tertarik gitu. iya, syukur-syukur kan kayak Haji Roma Irama bisa juga terlibat. Weh, Kan gitu kan? amin. Next Nah, ya kan? ya kan walaupun batuknya aja gitu kan. Itu kan udah nambah nilai jual juga. Itu batuknya Roma tuh ada di lagu dia tuh kan gitu kan. Betul banget. Next mungkin Kak, ini Insya Allah. gebrakan nanti. Kebetulan kan saya ada bikin lagu Dangdut Mendunia juga. Dangdut Mendunia itu harapan kita bisa Haji Roma Irama bisa merespon itu kan gitu kan. Amin, amin, amin. Karena dari lagu Dangdut Mendunia itu kan mempertahankan nilai-nilai dangdut supaya kita pertahankan sebagai bangsa kan gitu. Oke. Itu. Aku perhatiin nih Kak, dari setiap penampilan Kakak ketika Kakak perform, baik itu di namanya radio, Iya. terus kayak penampilan Kakak di YouTube gitu kan, selalu always menggunakan kacamata, Bener. dan bahkan disebut sebagai duta Duta kacamata. Bener gak? Kira-kira kenapa sih Kak alasannya harus sebagai ciri khas Kakak itu harus kacamata gitu? Ya awalnya karena dulu kan sering motoran, motor kayak pakai kacamata lama-lama kan nyaman gitu kan. Nah, sampai kemarin juga kan, ya nyaman juga kan. Itu sih, maksudnya kita pengen ada suasana yang berbeda juga kan. Iya. Betul. Penyanyi dangdut kan banyak pakai kacamata yang biasa, kita kacamata yang hitam aja lah, jadi nggak kelihatan grogi gitu. Salah satu alasannya gitu ya. Itu Biar juga. gak grogi. Ya, nggak kelihatan Tapi ini grogi gitu. kacamatanya ini aja atau banyak? Adalah sekitar 1 losin lah. Wow. Bagi satu. Ya, jadi belinya grosiran gitu kan. Oke. Kayak di rumahnya terpampang gitu ya, di Ada. lemarinya Lemari, banyak banget banyak gitu kacamata. kacamatanya. Ya di kendaraan kita juga kita buat juga ada beberapa 3 kacamata lah gitu kan. Gitu. Berarti untuk menghindari grogi juga. Grogi. Betul. Tapi Ya. jadi malah Jadi ikon, ciri khas gitu dari ya. Kali Cibubur. Sampai dapat titel duta kacamata gitu. Itu waktu di radio RDI itu kita. Iya. Aku lihat lagi banyak yang ngomong kayak disebut sebagai duta kacamata gitu Iya, ya. padahal kacamata cuma salosin ya kan. Tapi kan nih kalau selama ini fokus Kakak tuh di genre dangdut aja atau pernah explore di genre lain? Iya, kita coba beberapa genre ya. Ada reggae, ada jazz, ada pop band gitu kan. Melayu Deli. Cuma sekarang nih saya pikir saya fokus ke dangdut Aja dulu. Dangdut karena saya pikir kan banyak nih hajat-hajatan kan pakai lagu dangdut tuh kan. Iya benar banget lagi. Jarang orang pakai Bener banget, jarang bener pakai lagu jazz, jarang gitu kan. Iya kan. Ya kalau bisa sebisa mungkin kita beberapa genre kita kuasain. Karena kan event-event itu kan banyak juga, ada event lagu-lagu pop, kita bisa masuk di segmen itu kan Iya, gitu kan. betul. Ya. Itu sih lagu lebih sekarang ini saya lebih memfokuskan dangdut aja dulu. Iya, apalagi kayak kemarin ya yang viral-viral anak-anak ke Tangerang juga kan yang juara 1 dangdut itu kan ngebawa hype lagi dangdut gitu kan ya betul. Kak, dan tentunya menjadi kebanggaan tersendiri nih narasumber kita suka dengan dangdut gitu. Iya. Emang aku kan tinggalnya di kampung nih ya Kak. Emang kalau misalkan lagi hajatan tuh emang banyaknya orang tuh Yang nyetel lagunya dangdut gitu dangdut ya, karena kan betul. biasa joget Iya, juga betul. kayak gitu. Ya justru itulah saya makanya ada masukan dari teman-teman juga. Udah kayaknya lu di dangdut aja deh gitu kan. Dengan stylemu seperti ini, kacamata, Iya, cocok banget. rambut Cocok banget. dikuncir gitu kan. Ya barangkali ada yang berbeda, juga kan. Gampang diingat orang kan gitu kan. Betul. Gitu. Ikonik banget ya kacamata sama dikuncir. Dikuncir. Betul banget. Ini nggak dipotong dari tahun berapa nih Kak? Pas Rambut. Covid. Oh pas Covid Pas berarti Covid. 2020. 2020 lah ya, 2020. Udah 6 6 tahun. Iya. Wah, udah 6 Waktu itu tahun habis dong. gimana ya kalau kita ke potong rambut pada nggak mau kan Covid kan. Oh iya, tutup kali ya. Ini Pangkas udahlah rambutnya. gondrong aja lah seperti gitu. Sampai nyaman sampai sekarang gitu ya. Berarti nanti kedepannya bakal ada gebrakan-gebrakan lagi nih di dunia dangdut, betul gak? Pastinya kita berusaha untuk buat gebrakan karena sekarang kan lagi buat juga lagu dangdut yang kita lihat ada perpaduan musik
reggae gitu kan atau agak ngerok gitu. Jadi Betul. jadi kita nggak dangdut full kayak gitu kan gitu kan. Betul banget. Nah, Gitu. berarti kalau kakak sendiri selain daripada dangdut, kalau misalkan karena aku sempat dengerin beberapa lagu kakak nih, ada yang kayak Melayu, Iya. gitu kan ya, ada yang jazz. Itu ada kesulitan tersendiri gak sih kak? Kalau lagu dangdut ke Melayu sih saya pikir satu irisan. Jadi gampang sih, nggak ada kesulitan apa-apa kalau dari Melayu ke dangdut. Paling ya kayak tadi lagu-lagu reggae. Gitu. Nah, lagu Jawa juga kan saya ada juga tuh lagu Jawanya. Campur sari ya. Nah, gitu. Oke, karena mungkin kalau Melayu kan cengkoknya hampir sama dengan Iya. dangdut ya, cengkok. Iya benar-benar. Ada bercengkok-cengkok ini. Kalau jazz kan nggak bercengkok Nggak banget bercengkok, ya. dia lurus saja. Cuma vokal kita agak nadanya agak false gitu kan. Oke. Gitu. Oke, Plus People, jangan kemana-mana, kita bakal Ngepoin lagi ya. ngepoin lagi lebih dalam tentang Kak Ricky Betul, Bubu. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Banten Banten Musik Plus. Halo Plus People, balik lagi di Banten Musik Plus. Plus. Yeay. Wow, masih bersama dengan Kak Ricky Ricky Bubu. Dan tentunya kita akan lanjut tanya-tanya, ngobrol-ngobrol lebih dalam Kepo-kepo gitu lagi. ya. Setelah nggak? tadi banyak banget ya kita Ngobrol-ngobrol. Oke. Kak Ricky, aku lanjut nanya nih ya. Boleh. Nah, Sedikit kepo. Banyak sih, kepo. banyak, Bukan gak sedikit. Tolong ya, Oke. Seva. Nah, kalau misalkan di dunia industri gitu ya, di dunia industri musik, udah berapa banyak nih single yang kakak keluarin atau album atau judul lagu gitu? kalau zaman PCD dulu saya ada 3 album kalau nggak salah. Tiga album. Wow, banyak banget. Tapi kan mungkin dari pihak publishingnya nggak ngupload di YouTube kan gitu. Karena mungkin Kalau- zaman dulu iya. DVD ya. Kalau untuk di akun YouTube kita ada berapa ya? Ada 12 atau berapa? 12 lagu ya. lagu. Iya. 12 lagu. Wow. Keren banget. Alhamdulillah belum ada yang tahu kan. Lagunya kan belum populer kan. Ada beberapa sih beberapa, kayak tadi ya. iya. Ada yang kita tahu. Kita kan kepoin dulu sebelum Oh, iya, ke iya. sini, Iya. Merindu. Terus ada yang judulnya menarik tuh, Sukau apa? Sakau. Aku nggak expect Sakau. banget itu dia di apa namanya Disingkat. disingkat. Makanya kalau nanti ketemu pacarmu, sakau. Apa tuh sakit itu kena jadi engkau gitu ya. kosakata baru sih buat Iya aku ya. nanti. Gitu. Sakau gitu. Ah. Kenapa sakau? Iya. Sakit karena kau. Asik. Anjay. Itu kan genrenya Unik banget. reggae Iya. kalau itu kan. Itu unik banget, unik. Tapi nih Kak, dari semua video terus single kakak gitu, ada nggak sih Kak momen berkesan gitu dari setiap video klipnya atau dari proses pembuatan liriknya gitu, momen berkesannya gitu? Yang berkesan itu merindu aja sih. Merindu, Merindu. asik. Paling berkesan. Itu deep sama juga sih, sama deep. yang jatuh cinta tuh. Oh. Jatuh Nah, cinta. jatuh Jatuh cinta. cinta. Yang pop Melayu itu kan. Iya. Itu nih berkesannya tuh model klipnya hampir jatuh cinta. Beneran? Cinlok. Produser saya hampir jatuh cinta ke dikain. itu berkesan, bukan ke saya gitu loh. Produser saya langsung keluar tuh dia kan. Nah, produser saya hampir jatuh cinta dengan model video klipnya yang cewek gitu. Oh, yang Gitu. si perempuan. Itu cukup berkesan sih bagi saya. Tapi bagi dia nggak tahu juga. Momen tersendiri itu Iya, ya. berkesan gitu kan. banget. Mungkin kalau saya nggak dikawal sama istri suka juga mungkin. Wih. Jangan dong. Jangan, Kalau jangan, dikawal jangan. sama istri kan gitu kan. Oke. Nah, Gitu. kalau misalkan dari penyusunan Ah. kayak dari penulisan lagu sampai akhirnya jadi video klip Video gitu kan, sampai ngeproduksi musik. Ya. Itu kira-kira kakak biasanya butuh berapa lama dan butuh berapa tim yang terlibat gitu? Iya, kalau untuk lagu Merindu sih nggak banyak ya timnya. Kameramen ya sekitar 5 orang. 5 orang dan 1 hari selesai video klipnya. 1 hari Iya, doang 1 hari. langsung 1 hari. jadi. Ya Allah, aku kayaknya nggak bisa deh itu. Iya. Berarti Kalau timnya bayar harian rugi sih. Kan gitu. Kalau borongan baru untung kan gitu kan. Iya. Kalau harian ya udah Iya, cuma harian sehari hari doang gitu nih ya. kan, capek-capek ganti baju nih kan gitu. Iya. iya. Kayak gitu. Nggak lama proses. Yang paling lama saya proses video klip dari semua lagu itu cuma
Dangdut Mendunia itu. Dangdut Mendunia kita melibatkan talent banyak. Dangdut Mendunia itu saya syuting di Bandung. Itu talentnya ada sekitar 15 orang. 15 orang. 15 orang. Iya. Kru-krunya juga lumayan banyak. Dan makan biaya lumayan banyak juga. Bisa banget tuh Karai, ya gak sih kalau misalkan butuh talent bisa kontak Colby, kita. ini Kak. tinggal saya promosi ini langsung tinggal ya. saya kontak aja Banten TV ya kan. Nah, Iya, benar banget. Nanti kita habis ini tukeran nomor telepon Boleh, ya, boleh. ya? Oke. Tukaran nomor sepatu juga, Pak. Terus nih Kak, kalau misalkan lagu Kariki sendiri kan bisa dibilang udah banyak nih ya, tadi ada 12 lagu yang udah ada di Yang di YouTube nih ya. YouTube. Plus People juga bisa nonton nih di Iya, betul YouTube. banget. Cari YouTube-nya apa, aja Kak? Ricky Bubu aja sebenarnya. Ricky Bubu. Udah langsung banyak muncul ya, udah gitu langsung kan. muncul gitu ya. langsung muncul di YouTube. Betul. Nah, untuk tadi kan liriknya sendiri juga ada yang dari pengalaman story gitu pribadi kan. Iya. gitu kan. Tapi ada nggak sih Kak kayak mungkin dari cerita Kakak atau apa sih namanya kayak dari cerita orang lain gitu, dari cerita inspirasinya orang, gitu. inspirasinya. Ya, banyak. Banyak juga ya? Iya, banyak juga yang hayalan juga banyak. Yang hayalan Yang juga. belum tentu terjadi di kehidupan orang banyak kan gitu kan. Ya kan. Ya kayak lagu Playboy Kampung ini ya itu Hayalan apa? pengalaman pribadi zaman-zaman dulu di kampung. Wah, Pengalaman pribadi. nggak expect. Nggak Iya. expect. Sebenarnya cuma 2 ceweknya. Oh, Nah, cuma kan iya. kita harus menyesuaikan, Dikembangkan gitu dikembangkan. Nah, Tapi itu nama-namanya bener atau? enggak. Oh enggak. Oke. Takutnya beneran gitu kan. Enggak. Nama-namanya. Oke. Nah, tadi Kak yang Playboy Kampung kayaknya boleh tinggal sih dinyanyiin. Iya gak sih? Biar kita kayaknya Plus People juga masih penasaran dengan lagu Playboy Kampung. Kayak gitu gimana kan. gitu ya. Soalnya aku dengar liriknya ada 2 jam sama Nita. Waduh. 2 jam sama. Tapi jangan kayak gitu Siapa ya. Aman, Gak jangan boleh, playboy Bapak, lagi. gak boleh. Aman. Hah? Gak boleh kayak gitu. Aman, aman. Kayak gitu. Cukup Paling- setia sama pasangan aja Iya, satu. benar. Siap. Enggak sih paling kalau saya 3 jam sama ini 3 jam. Oh my god, tuh. Seva. Izin. Nah, nih buat Plus People yang mau tahu lagu Playboy Kampung. Ini dia, Playboy Kampung Kariki dari Bubu. Kariki Bubu. Yeay. Joget ya, joget ya. Joget nih, joget. Joget. Ayo. Boleh dong kita ditemani joget ya kan. Kameramennya juga ya kan. Ini di depan nih banyak nih kameramennya timnya. Bukannya ku tak cinta Lisa, bukannya ku tak sayang Rika, bukannya ku tak rindu Nita, tiga-tiganya aku suka. Malam minggu diundang ke rumahnya, tuh ketemu orang tuanya. Terpaksa aku atur jadwal agar tak ketahuan. Joget, hey. Jam 7 sampai jam 9 ku di rumah Lisa. 9 sampai jam 11 ku bersama Rika. Jam 11 sampai jam 1 ku bersama Nita. Cuma 2 jam saja terlewati bahagia. Dunia ini terasa gue yang punya. Bukannya ku tak cinta Lisa, bukannya ku tak sayang Rika, bukannya ku tak rindu Nita, tiga-tiganya aku suka. Malam minggu diundang ke rumahnya, ku ketemu orang tuanya. Terpaksa aku atur jadwal agar tak ketahuan. Jam 7 sampai jam 9 ku
ku di rumah Lisa. 9 sampai jam 11 ku bersama Rika. 11 sampai jam 1 ku bersama Nita. Jam 7 sampai jam 9 ku di rumah Lisa. 9 sampai jam 11 ku bersama Rika. 11 sampai jam 1 ku bersama Nita. Cuma 2 jam saja terlewati bahagia. Dunia ini terasa gue yang punya. Hey. Terima kasih untuk lagu Playboy Kampung. Oke. Halo Most People, balik lagi di Banten Musik Club. Yeay. Masih bersama Kak Ricky Bubu. Gimana tadi dengerin lagu Playboy Kampung? Lebih begoyang dari Lebih lagu bergoyang. yang merindu. Itu Pablo juga goyang tuh yang di Iya. belakang. Seru, goyang Terus semua people ya. harus tahu, kita di sini semuanya dengan kru semuanya goyang semua. Joget semua, dibikin asik sama Kak Ricky Bubu. Iya betul banget. Seru, Emang seru asik lah. banget sih ya. Asik banget lagunya banget. dan lirik-liriknya tuh unik gitu ya. Unik, benar. Ngebagi jadwal malam. Kayak pengalaman pribadi Saya ya. Pak gak boleh? Ah, Gak iya, boleh? enggak. Bukan Kak, ya? Kak, jangan. Enggak. Jangan. Oke, kali ini kita mau yang lebih chill lagi nih. Betul Sepa. banget, Plus Iya. People. Hari ini kita mau main Main games games. bareng Kak Ricky Bubu. Siap, Games. Sepa boleh jelasin rulesnya? Oke, Kak Ricky aku mau jelasin ya gamesnya Ya. kita hari ini this or that. Jadi Ya. nanti kita ngasih pilihan, dua Ya. pilihan. Nanti Kak Ricky pilih salah satu dari 2 pilihan yang kita kasih Iya. gitu. Gak boleh mikir, jadi jawabnya harus cepat. Harus cepat. Oke, siap? Ready gak Kak Ricky? Atau Siap mau dong. contoh dulu? Aman? Siap, udah. Oke, Aman lah. aman Aman ya. Oh, tinggal jawab iya atau tidak kan. Enggak, jadi Jawab, nanti kayak contoh Alasannya. misalkan nih, Iya. apel apa pisang? pisang. Nah, kayak gitu. Terus aku atau dia? Dia, Kok dia sih? Ya Allah. Bang, kamu Oke, dong. oke. Eh, Boleh, boleh. siap Kak Ricky? Gitu, Ayo. Ready? ya. Ini Oke. nggak jauh dari kehidupan Kak Ricky Oh, kok. iya. Iya, bener banget. Kakak Seva dulu Oke, boleh? dari aku ya. Ya. Harus cepet jawabnya. 3, 2, 1. Pebisnis atau musisi? Musisi, Wow. Lagu sendiri atau lagu orang lain? lagu sendiri dong. Oke. Oke. Patah hati atau jatuh cinta? Jatuh cinta terus. Jatuh cinta terus. Bikin penonton nyanyi atau joget? Joget, Oke. Terakhir, cari inspirasi malam atau siang? enakan malam. Enakan Asik. malam. Wow. Cepet ya. Cepat, Iya. beneran Jauhnya cepet. cepet. Kita kurang pertanyaan deh. Iya, ya. mau ditambah lagi gak? Oh, udah. Tadi aku mau nambah pertanyaan Mana, nih. mana? Boleh, Ah. boleh. Kan tadi ada 3 ya. Lisa, Rita atau Nita? Kita. Lebih Istri saya lebih tadi. suka iem. Iem, Enggak ada namanya kan? Nggak ada. Ya, suka iem saya. Iem siapa ya? Iem siapa ya? Kayaknya Plus People ada deh yang namanya Iem. Iya, iem. Kepoin, langsung kepoin. Itu orang Jawa itu iem. Kalau ini kan orang Sunda semua tuh. Iya. iya. Kalau orang Sunda biasanya apa? Ucu. Lisa, Nita, Rika, kan orang Sunda banyak kan. Iya. Oke, tadi pertanyaannya tuh ada yang cari inspirasi Siang atau atau malam. malam. Tadi kakak jawabnya malam Malam. ya. Oh iya. Itu kenapa tuh kak? Jawabnya. Kayaknya kalau kita cari inspirasi nyanyi itu, enakan tuh suasana hening malam itu kan. Ya Lebih deep jam gitu 10 ya. malam ke atas tuh kan, Ya. udah nggak ada yang gangguin kan. Gitu ya kan. Kalau aku cari inspirasinya di kamar mandi. Biasanya banyak muncul inspirasi Iya, gitu ya. kan soalnya kayak lagi bengong gitu kan. Nah, Boleh. terus tadi ada pertanyaan yang pilihan lagu sendiri atau orang lain Iya. gitu kan. Itu kakak pilih Lagu lagu sendiri. sendiri. gitu kan atau nyiptain sendiri gitu. Itu memang kakak orangnya independen banget gitu kan atau memang punya selera sendiri gitu. Kita ada kebanggaan sendiri, membawakan karya sendiri kan begitu.
Oke. Iya, itu sih. Jadi kalau misalkan kayak kita nyiptain lagu sendiri, bawain lagu sendiri, itu Iya. lebih ngena gitu Lebih kan ngena dan bangkanya. ngebagi duitnya juga kan Enak ya buat diri enak sendiri. buat sendiri aja. Gitu. Coba kalau lagu orang nanti royaltinya bayar ke sana, ini kan gitu Oh, kan. iya betul. Iya, gitu. Jadi lebih banyak dibagi-bagi Iya. gitu kan. Iya. Ujung-ujungnya kan duit. Iya. Betul banget. Betul banget. Oke. Nah, Kariki nih ya kan istilahnya Kariki ini udah sejatuh cinta itu sama dunia musik. Tadi juga kan pilihannya jatuh cinta, Musisi. jatuh cinta atau patah hati katanya. Iya. Jatuh Iya. cinta. Nah, jatuh cintanya ini sama dunia musik, benar kan Kariki ya? Iya Nah, itu tapi kan sama sampai lagu 3 perempuan kan sejatuh cinta itu. Kan? emang ya Iya. jatuh cinta banget gitu ya sama Jatuh cinta. dunia musik juga gitu kan. Nah, tapi ada nggak sih Kak titik jenuh Kakak saat lagi ada dunia di musik. proses mau Produksi gitu ya? produksi kayak gitu? Pasti ada titik jenuh. Kadang kan sempat vakum juga. Vakum sudahlah, saya pikir kayaknya bermusik udah lelah nih dari tahun 2000 sampai sekarang. Yang kenal cuma anak doang kan gitu kan, yang lain nggak kenal kan gitu kan. Udah sampai di titik itu, kita kan saya semangat bermusik lagi 3 bulan yang lalu sampai sekarang gitu kan. Nah, baru mulai itu jalan ke radio, ke TV, terus nanti ke panggung-panggung, kan udah mulai kan gitu kan. Gitu. Membara lagi. Iya nih udah semangatnya sampai gitu. di titik jenuh itu. Gitu. Oke. Kita kan pengeluaran terus nih. Kalau kita bermusik, kita harus buang waktu ke studio kan harus ngeluarin uang kan gitu kan. Nah, tadi kan di titik jenuh sampai akhirnya memutuskan lagi untuk semangat berkarir lagi di Berkarir. dunia musik. Kira-kira motivasi kakak nih yang buat kakak oke gitu. Lanjutin lagi musik gitu. Iya, karena kita kan orang bisnis. Kita kejar untuk popularitas itu untuk mendongkrak usaha kita. Jadi kalau Tuhan mengizinkan saya populer, otomatis kan usaha saya terdongkrak, kepercayaan orang kan gitu kan. Kita buka warung kopi juga kan lebih banyak semangat orang masuk. Itu warungnya artis tuh, kan gitu kan. Salah satunya seperti itu gitu kan. Nah, itu sih. Oh, jadi Kakak punya warung kopi juga ini? Ada warung makan gitu kan. Alhamdulillah udah bangkrut sih. Akhirnya gak Ya enak. alhamdulillah udah bangkrut ya kan. Tahun kemarin udah 5 warung kita tutup gitu kan. 5 warung kita tutup. Ya itu tadi. Iya. Saya mencoba untuk ini aja sebenarnya. Untuk di musik ini barangkali ada keberuntungan di musik terus punya Keberuntungan, nama, iya. terus kita buka warung lagi Buka kan, gitu lagi. kan. Strateginya pas banget Iya. ya. Betul Benar, Soalnya benar, kita benar. lihat lagi viral nih warung-warung artis kan. Iya. Viral, ujung-ujungnya bangkrut. Nge-branding diri sendiri dulu berarti. Iya. Iya, betul. Gitu. Soalnya di dekat rumah saya itu ada warung artis tuh rame banget gitu kan. Oh, wow. Makanya saya mau branding diri saya barangkali kan gitu kan. Di usia yang nggak muda ini ada keberuntungan di situ kan. Amin, amin. Nah, ngomongin branding dan strategi ya Kak. Di dunia musik kan zaman sekarang apalagi beda generasi gitu ya Iya. Kak dengan Kakak. Udah banyak generasi Gen Z gitu kan. Yang memang selera musiknya biasanya lebih ke yang hype kalau misalkan lagi bahagia gitu kan, pop Iya. gitu-gitu. Nah, strategi Kakak untuk bergelut di dunia industri musik di era sekarang itu bagaimana? Bertahan. Ya makanya saya kan coba ini dangdut kita ambil nih musik-musik yang lagi apa nih sekarang ini kan gitu kan yang lagi diminati kaum muda kan gitu kan. Seperti ada perpaduan remix apa kan gitu kan, reggae. Itu coba kita padukan supaya anak-anak muda itu ada ketertarikan untuk Iya, betul. mendengarkan lagu dangdut kan gitu kan. Itu. Dan syair-syairnya juga kan kalau bisa ya jangan terlalu ini harus agak puitis lah, agak Iya, betul. bahasanya itu lebih ke anak muda. Gitu. Iya. Iya, iya, iya. Bahasa menyampaikan patah hati ke anak muda itu seperti apa. Iya, biar ngena gitu Iya. kan. Terus kan perjalanan kakak di dunia musik udah panjang banget gitu kan, udah lama. Gimana cara kakak konsisten untuk ngasih ke para penikmat, para pendengar yang istilahnya mereka setia ngedengerin kakak dari awal merintis Iya. sampai sekarang gitu-gitu kan. Ya pokoknya untuk mencapai sukses itu kan nggak mudah, Iya. kan gitu kan.
Ya kita tetap semangat aja berkarya. Saya yakin suatu saat akan ada hasilnya. Karena kalau kita nggak konsisten, kalau kita setengah-setengah berjuang, ya hasilnya pun setengah juga. Jadi kita harus untuk anak-anak muda yang berkarya, kadang dia gampang putus asa. Udah, saya sampai sekarang aja masih terus kan gitu kan. Walaupun sempat agak down sedikit kan gitu kan. Itu sering mendengarkan musik-musik yang sekarang ini lagi apa nih, yang lagi booming kan gitu kan. Iya betul banget. Gitu. Nah sekarang kan lumayan lagi naik nih ya Kak, apa namanya, genre Hipdut, hip hop, dangdut. Iya betul. Gitu. Betul. Lagi naik lagi nih gitu trennya hipdut ini. Kira-kira Kakak ada Tertarik gak? ketertarikan untuk masuk? Justru itu lagi saya pelajari. Wow. Ya, saya pelajari. Udah musik selangkah yang- lebih Iya, maju jadi gitu kan. pelajari. Terus kita gandeng anak-anak muda yang musisi anak muda ini kan. Kita kan perlu ada juga dari mereka kan gitu. Iya, Ini loh sentuhan musiknya seperti ini kan gitu. Gitu. Ya kita ada beberapa teman yang betul-betul musisi zaman sekarang gitu. Jadi Iya, lagi coba gandeng gitu. Karai mau join nggak? Nah, Mau? Aku juga denger tahu katanya kakak lagi ini. Lagi Open apa nih? Open rec buat tim sosial media. Iya. Iya boleh. Iya boleh nanti kita. Nih buat most people juga boleh gak nih kak? Iya, Dikasih Bisa. tahu. Nanti mampir aja di apa saya di Instagram? medsos saya. Ya. Iya, medsos. Nah, nanti ya kita kan perlu berkembang. Kalau kayak saya ini kan udah nggak mampu berpikir kayak Iya. gitu. Udah mikirin. Harus ada sentuhan Ya, gensinya. Iya Harus betul ada. banget. Nih peluang banget nih buat plus people yang suka dengan dunia musik gitu kan. Langsung kepoin aja di Instagramnya Kariki Bubu. Iya, Terus beneran. boleh di DM di Facebooknya gitu, TikToknya juga ada gitu. Mau gaji UMR Tangerang apa Jawa Be- Tengah? UMR izin, Tangerang apa Jawa Tengah? izin. Jawa Tengah kan agak murah tuh, cuma 2 juta kan. Kak Riki boleh aku dulu gak? Langsung ya. Boleh kan orang dekat ini kita. Aku dulu boleh gak? Boleh. Kita seleksi hari ini. Nah nih Kak Riki, boleh Ya. nggak ada yang mau disampaikan gak nih buat para fanbase-nya Kak Riki nih? Soalnya banyak banget komen-komenan di video klipnya Iya, Kak betul Riki banget. ya Oh, gitu ya? kan? Tangerang Ada- hadir, Serang hadir Iya, gitu kan. dari berbagai daerah. Ada yang mau disampaikan gak nih ke teman-teman? Saya belum baca komen-komen mereka sih, nanti coba buka dulu. Ya, Tapi yang siap. pastinya untuk yang sudah melihat saya di YouTube atau mungkin pernah ngelihat saya di TV lain, ya terima kasih sudah mengikuti saya, tetap setia mengikuti saya, dan tonton terus karya-karya Riki Bubu. Ada di Banten TV, ada di mana Di aja. lah. mana-mana. Luar biasa sekali. Mantap. Dan kayaknya kita sudah di penghujung acara Iya. banget, dan terima kasih kita ucapkan Terima ke kasih. Kariki Kariki Bubu Bubu. yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita. Seru tentang banget ya musik. tadi. Seru banget, seru. Terima Nggak kasih kerasa. juga untuk kru-kru TV Banten, Iya, Banten yeay. yang sudah dari pagi tadi nge-shoot saya di sini. Ya kan? Wow. Ya, terima kasih. Enggak dari pagi Kak, dari kemarin juga. Dari kemarin ya, terima kasih. Sehat terus untuk kita semua. Amin. Ditunggu Kak karya-karya Betul, Mat. selanjutnya. Siap. Kita menunggu. Iya benar banget. Terima Oke. kasih juga nih buat Plus People yang udah nemenin kita, Karai sama Seva dari awal sampai akhir episode 2 kali ini. Jangan tunggu di episode kita selanjutnya. Betul banget, karena masih panjang Panjang. dan tentunya masih banyak narasumber kita dari dunia musik tentunya yang bakalan join di sini Yep, gitu bener kan. banget. Aku Karai, Dan aku Seva, pamit dan Kariki Kariki Bubu. Bubu. Pamit. Pamit undur diri. Oke, see you guys, see you plus people. Bye.